salah satu penerapan komunikasi pembangunan di bidang pertanian dengan adanya koperasi pertanian. Koperasi pertanian dapat membantu berbagai masalah yang dialami oleh petani saat ini. Dengan bergabungnya petani ke dalam koperasi ini dapat mengubah kehidupan petani menjadi lebih sejahtera dan terarah. Koperasi pertanian itu memiliki peran penting sebagai wadah aspirasi para petani dan berperan penting dalam meningkatkan kepedulian sosial. Selain koperasi, penyuluh pertanian lapangan atau PPL itu juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengantarkan petani dan pelaku usaha di bidang pertanian untuk bisa sukses dan memiliki daya saing. Penyuluh pertanian pada industri 4.0 diantaranya dituntut untuk menguasai teknologi sehingga diharapkan bisa mentransfer teknologi dan memfasilitasi kepada petani agar lebih mudah dan lebih efisien. PPL juga menjadi penyambung lidah antara pemerintah dan petani. Itu merupakan penerapan komunikasi pembangunan di bidang pertanian. Keluarga berencana menjadi salah satu tindakan yang berperan penting dalam menekan angka pertumbuhan penduduk sebagai program pembangunan di Indonesia. Karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, membuat pertumbuhan jumlah penduduk pun semakin meningkat. Tentu saja akan berpengaruh bagi kependudukan di Indonesia. Program keluarga berencana adalah bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia. Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam penerapannya, BKKBN selaku Badan Pengelola Program Keluarga Berencana mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Selain itu, program keluarga berencana juga banyak mempunyai berbagai macam manfaat seperti menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular seksual, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan yang terakhir adalah membentuk keluarga yang berkualitas. Selanjutnya adalah komunikasi pembangunan di bidang pendidikan. Salah satu penerapan komunikasi pembangunan di bidang pendidikan adalah dengan program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar atau biasa disebut KIP. KIP adalah bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, atau pemilik keluarga kartu keluarga sejahtera, program keluarga harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam atau musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau biasa disebut BSM. Dengan adanya PIP, diharapkan meringankan biaya operasional pendidikan peserta didik dan semakin banyak anak usia sekolah yang memperoleh pendidikan. Program ini juga mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan menarik siswa yang putus sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Contoh penerapan komunikasi pembangunan dalam bidang kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang berada di bawah naungan BPJS Kesehatan merupakan program yang baru dibuat oleh pemerintah, sehingga diperlukan komunikasi pembangunan yang dapat menciptakan perubahan sosial di masyarakat. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang dan BPJS Kesehatan itu sendiri memiliki program memberi jaminan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial.
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Maka usaha pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau kepada masyarakat, maka diselenggarakannya Program Jaminan Kesehatan Nasional di bawah naungan BPJS Kesehatan. Pembangunan merupakan proses yang tidak hanya mencakup peningkatan fisik dan material saja, melainkan perubahan sosial yang bersifat partisipatori secara luas untuk memajukan keadaan sosial, keadilan yang lebih besar, kebebasan, dan kualitas yang tinggi terhadap lingkungan. Yang merupakan prospek komunikasi pembangunan yang berhasil antara lain transportasi yang dibuat untuk menjangkau suatu tempat antara satu kota dengan kota lainnya. Lalu yang kedua, alat komunikasi yang sampai ke daerah pelosok. Yang ketiga, membangkitkan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran. Dan yang terakhir yaitu memudahkan masyarakat dalam hal pendidikan. Pembangunan ini tentunya mengharapkan suatu perubahan ke arah yang lebih maju dan baik. Oleh karena itu, peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya, kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerakan pembangunan. Perkembangan teknologi dan komunikasi. Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Perubahan yang cepat didorong oleh adanya berbagai penemuan di bidang teknologi sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi sekarang sudah terbuka lebar. Seseorang dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang tanpa dibatasi oleh waktu, jarak, jumlah, kapasitas, dan kecepatan. Contohnya penggunaan satelit pada komunikasi. Dalam dunia perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri tidak lepas dari sejarah yang telah dilalui oleh para ilmuwan dalam mengembangkan teknologi. Pada masa prasejarah, tahun 3000 sebelum Masehi, teknologi komunikasi mulai diciptakan. Manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi selanjutnya yaitu dengan diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, serta isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Teknologi komunikasi tersebut semakin berkembang mulai dari menggunakan burung merpati, telegraf, telegram, surat menyurat, hingga email yang kemudian semakin berkembang pesat menjadi telepon dan internet yang kita pakai hingga saat ini. Komunikasi pembangunan berdampak luas, bisa dilihat dari tingkat individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara sistematik dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan sangat menunjang berbagai aktivitas sosial masyarakat dari berbagai lapisan. Kemajuan teknologi komunikasi itu dapat kita lihat dalam berbagai bentuk seperti munculnya berbagai bentuk dan jenis handphone, munculnya sarana teknologi komunikasi dalam bentuk perangkat komputer, telekonferensi, internet, virtual meeting, dan lain-lain. Lalu dampak positif dari komunikasi pembangunan bisa kita lihat dari salah satu contohnya di bidang pertanian. Dengan adanya peran teknologi pertanian, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Sedangkan dampak negatif dari komunikasi pembangunan bisa dilihat dari media massa. Media massa dapat menurunkan kualitas berita yang disajikan, yang harusnya memperhatikan kemanfaatan informasi yang disajikan menjadi sekedar berita yang sensasional, tanpa adanya unsur pendidikan. Itu dia komunikasi pembangunan dalam penerapannya beserta prospeknya dan perkembangan teknologi beserta dampaknya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.